Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokoler agar terhindar dari virus COVID-19. Ya, untuk perkuliahan metode numerik, ini kita minggu ini pertemuan terakhir sebelum ujian kompetensi yang kedua, dan ini saya sampaikan dulu untuk melengkapi tentang persamaan linier di beberapa metode kemarin. Ada metode Gauss, kemudian Gauss-Jordan, nah kemudian yang ada metode ini. Nanti ujiannya kita pilih salah satu metode saja yang sekira-kiranya mudah dan nyaman. Nah, untuk metode terakhir ini kita pakai metode Jacobi. Jadi metode Jacobi itu ya salah satu metode yang dikembangkan untuk bisa digunakan menyelesaikan persamaan linier maupun non-linier. Jadi secara singkat kemarin kalau di video tutorial kawan-kawan bisa melihat ada bentuk suatu persamaan ketika kita mempunyai sebuah persamaan linier, ada A11 kalikan X1, kemudian A12 kali X2, A13 kalikan X3 sampai A1N XN sama dengan B1, dan itu turun ke bawah sampai kepada AN1, kemudian juga sampai kepada BN, maka persamaan itu nanti di metode Jacobi itu bisa kita selesaikan dengan seperti yang ada pada slide ini. Nah, konsep metode Jacobi yaitu ubah persamaan yang ada di atas tadi sehingga nilai X1, X2, X3 berada di sebelah kiri persamaan. Jadi kalau kita tadi mempunyai persamaan yang berada di dalam kotak biru ini ya, di sini. Nah, kawan-kawan cermati, ya, ini bentuk umum dari persamaan. Kalau kemarin kan kita rubah menjadi bentuk model matriks. Kita sendirikan nilai A11, A12, A13 sampai A1N, ke bawah juga sampai AN1 sampai ANN menjadi sebuah matriks. Kemudian kalikan X1 juga kalikan sampai XN sama dengan B1 sampai ABN. Singkatnya kemarin menggunakan metode matriks seperti itu. Nah, ini di dalam metode Jacobi ini kita akan mengambil dari masing-masing baris ya. Di baris 1 nanti kita akan ambil X1, kemudian di baris 2 akan mengambil X2, di baris ketiga kita akan mengambil baris X yang ketiga sampai kepada X yang ke N. Itu kita ambil, kita taruh di sebelah kiri. Nah, sehingga selain itu akan kita geser ke sebelah kanan sehingga B1 dikurangi atau B2 dikurangi sampai B3 dikurangi. Nah, seperti pada persamaan yang ada di bagian kiri. Nah, kawan-kawan bisa mencermati, ini ada nilai X1. X1 itu merupakan nilai setelah kita ambil di sini, X1, maka dari A12, X2, A13, X3, sampai kepada A1N, XN itu kita pindah ke kanan. Jadi kita pindah ke ruas kanan. Nah, jadi B1 dikurangi, nah D1 dikurangi ini. Nah, sehingga dari situ untuk mencari nilai X1, maka tinggal kita bagi A11. Ini A11. Itu berlaku untuk nilai X2 dan juga X3 sampai kepada XN. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya, bentuk bakunya menjadi seperti sebelah kiri ini. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengetahui nilai X1, X2, X3 sampai kepada XN. Kalau kemarin itu kan dalam bentuk matriks, kita menginverskan dulu ya. Kita membuat suatu persamaan, kemudian diinverskan sehingga ketemu nilai X1, X2, X3 sampai kepada XN. Nah, ini kita tidak, tapi kita nanti menggunakan asumsi seperti yang ada di sini. Nah, yang pertama itu tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3 sampai kepada XN yang ada ini. Ya, dengan notasi X1 yang ke 0 atau X2 ke 0 atau X3 ke 0 atau XN ke 0.
Selanjutnya dilakukan iterasi sehingga diperoleh nilai X1 yang ke-1, X1 yang ke X2 yang ke-1, X3 yang ke-1, sampai Xn yang ke-1. Prosesnya seperti apa? Kawan-kawan bisa melihat nanti pada contoh soal. Kemudian langkah yang kedua, itu nanti kita menghitung error atau selisih dari selisih nilai awal hasil asumsi kita untuk perhitungan X, kemudian Z, Z atau X1, X2, sampai kepada X3, bahkan sampai kepada Xn. Nah, setelah itu, kalau sampai nilai dari hasil perhitungan kita itu sudah lebih kecil daripada nilai yang kita tetapkan, ini epsilon ini ketetapan kita ingin errornya itu seberapa. Misalkan 0,1 atau 0,01 atau 0,001 tergantung pada kita. Maka kalau sudah lebih kecil ya iterasi berhenti dengan nilai X1, X2, X3 sampai Xn itu hasil dari perhitungan yang pertama. Nah, sedangkan kalau sampai itu lebih besar dari error yang kita tetapkan, maka iterasi berlanjut. Sehingga muncul X1 yang perhitungan kedua, X2 perhitungan yang kedua, X3 perhitungan yang kedua, sampai Xn perhitungan yang kedua. Nah, kalau sampai nilai kedua ini nanti sudah memenuhi dari nilai epsilon kita, ya sudah berhenti di situ. Tetapi, kalau sampai nilai epsilon, nilai X1 yang kedua, atau iterasi yang kedua itu masih lebih besar errornya, dicari error dulu lebih besar daripada epsilon yang kita tetapkan, ya harus dilanjutkan, muncul nanti X1 yang ketiga, X2 yang ketiga, X3 yang ketiga, sampai Xn yang ketiga. Nah, itu secara singkat begini kawan-kawan. Biar mudah, nanti X-nya kita simbolkan dengan huruf yang lain, ya X, Y, Z di dalam contoh ini. Jadi contoh 3 ini ada soal, jadi 3X plus Y min Z sama dengan 5, kemudian ada 4X plus 7Y min 3Z sama dengan 20, kemudian 2X min 2Y plus 5Z sama dengan 10. Cek dengan, nah ini epsilonnya inginnya segini. Errornya sama dengan 0,0001. Jadi derajat errornya sekian ini. Nah, persamaan di atas kita bisa merubah nilai X, Y, Z itu kita taruh di sebelah kiri dan sisanya kita taruh di sebelah kanan. Atau dari persamaan ini berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Nah, itu masing-masing bisa kita definisikan di sini. X-nya sama dengan ya 5 dikurangi Y plus Z dibagi dengan 3. Kemudian kalau di persamaan yang kedua, Z-nya bisa kita cari dengan 20 min 4X plus 3Z dibagi dengan 7. Ini karena 7Z. Kemudian Z-nya juga bisa kita cari dari sini. Ini ada 5Z, yang lain geser dulu ke sebelah kanan, ada 10 dikurangi dengan 2X plus 2Z, ini pindah ke sana. Tinggal nanti dibagi dengan 5, atau seperti yang ada di bawah ini. Nah, kalau sudah ada persamaan yang kita dapatkan dari perpindahan dari masing-masing nilai X, Y, dan Z ini, kemudian langkah selanjutnya adalah dilakukan iterasi yang pertama dengan memasukkan nilai awal. Nah, tadi kalau di penjelasan di atas pakai X1 0, X2 0, X3 0, ya kita pakai X0, Y0, Z0 kan gitu. Nah, yang pertama masukkan nilai awal Y dan Z dulu sama dengan 0 ke dalam persamaan yang pertama. Jadi X iterasi pertama kita masukkan ini Z0, Z0. Nah, itu nilainya sama dengan 0. Kita coba masukkan ke situ. Nah, kita operasionalkan sehingga persamaan nilai X pertama ini dari persamaan ini didapatkan 1,66667. Ini nilai X pertama. Kemudian dari nilai Y yang pertama, kita sudah mendapatkan nilai X pertama. Jadi 20 min 4X1 plus 3Z0. Z-nya kita masukkan ke sini. X-nya tadi hasil perhitungan kita masukkan ke sini. Jadi 1,666 ini sampai 67 ini masuk kepada persamaan yang kedua. Ini tinggal kita masukkan, ada 20 dikurangi dengan 4 dikalikan nilai X1 hasil ini. Plus 3 dikalikan Z dari data awal yang kita punya. Dibagi dengan 7. Sehingga dari sini dapat sebuah persamaan. Nilainya adalah
Nah, ini. Teman-teman nanti bisa mendapatkan angka, coba dicek, 1,90476, sekian-sekian ini. Ini hasil dari Y1. Nah, kemudian dari Z1, nah ini Z1 kita sudah punya X1, punya Y1. Nah, ini kita bawa masuk ke sini. Ini nilai X1 1,66, kemudian Y1-nya itu 1,9046. Itu masuk ke sini. Sehingga didapatkan nilai 2,09524. Setelah itu kita hitung errornya. Errornya ya selisihnya nilai awal ya. Nilai awal dari 1,666 sekian dikurangi nilai awalnya ya 0 dibagi dengan nilainya ini 1,666 dikalikan 100%. Maka ketemunya tetap 100 karena kan nilainya masih awal kan gitu. Nanti yang kedua juga ketemunya ya tetap 100. Nah, ini nilai awal dari Y, Z sama dengan sekian. Kemudian itu dihitung nilai errornya. Nah, error untuk X pertama, kemudian Z pertama, itu bisa kita dapatkan dengan perhitungan ini. Karena asumsi pertama juga masih 0, maka errornya masih 100. Nah, karena nilai errornya ini pada X, Y, dan Z pada perhitungan pertama masih mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,0001, masih jauh ya, 100 dengan 0,0001, maka iterasi dilanjutkan pada langkah yang kedua. Nah, pada langkah yang kedua, itu ada keterangan sehingga diperoleh nilai, nah ini masing-masing errornya, karena memang lebih besar dari yang ditetapkan, maka berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 pada iterasi yang kedua. Maka muncul X kedua, Y kedua, Z kedua. Ini bukan kuadrat ya. Jadi X kedua, Y kedua, Z yang kedua. Tinggal X, Y, Z kita masukkan dari hasil nilai iterasi yang pertama. Ini Y dimasukkan ke sini, Y1, kemudian Z1 kita masukkan. Datanya sudah ada, ini Y1, Z1. Di persamaan yang kedua, Y kuadrat sama dengan 20 min 4X, Y2 ya, sama dengan 20 min 4X. Nah, ini X yang kedua, Z yang pertama. Nah, X-nya masih X yang kedua, Z-nya Z yang pertama. Dimasukkan seperti itu. Dimasukkan. Sehingga setelah itu di Z yang kedua ini, kita lihat X-nya sudah X yang kedua, Y-nya juga sudah Y yang kedua. Nah, dari data ini kita peroleh nilai dari masing-masing. Setelah kita peroleh nilai masing-masing, kita menggunakan konsep perhitungan error tadi. Nah, ini error pada X2, error pada Y2, error pada sudah menurun tadi 100%, langsung drastis jadi 3,67%. Dari 100% langsung turun jadi 31,15%. Dari 100% turun jadi 13,22%. Ternyata pada iterasi yang kedua pun nilai dari error X2, Y2, Z2 masih lebih besar dari 0,0001, sehingga iterasi berlanjut sampai kepada tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini, nah ini nilai errornya ya, errornya untuk mencari nilai tadi saya jelaskan di sini. Nah, tahap berikutnya, nah itu dari iterasi pertama, iterasi kedua, kemudian iterasi yang ketiga ditabulasikan. Nah, hasilnya ditabulasikan seperti ini. Nah, pada iterasi yang ke-6 ternyata nilainya juga masih. Ini dalam satuan persen ya. Ada satuan persen. 100%, 3%, 11 turun sampai 0, sekian. Gitu. Sehingga sudah dapat nilai 0,9 satuan persen atau per 100. 0,89 satuan per 100. Nah, ini selesainya pakai perhitungan dengan Microsoft Excel. Juga bisa bantuan dengan Microsoft Excel seperti pada akar-akar persamaan dulu. Nah, ini salah satu metode untuk mencari nilai berapa X, Y, dan Z. Sehingga dari situ nanti kawan-kawan bisa mendapatkan nilai X, Y, dan Z setelah nilai dari error itu mencapai atau sama dengan 0,001 tadi. Nah, ini sedikit perbedaan dengan metode yang sebelumnya, Gauss-Jordan dan juga Gauss itu, eliminasi Gauss. Nah, nanti ini menjadi materi yang terakhir. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu.
dengan materi yang ada ini. Ini materi kita terakhir sebelum ujian kompetensi yang kedua. Nanti setelah penjelasan ini, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita akan membahas tentang persiapan untuk ujian kompetensi yang kedua. Silakan saya kembalikan ke kelas dulu. Ini sedikit informasi tentang metode Jacobi. Ada yang ditanyakan dulu? Atau bisa berlanjut ke persiapan ujian kompetensi yang kedua. Nah, untuk metode Jacobi nanti juga akan saya videokan ya. Jadi kan belum sempat membuat videonya, nanti akan saya videokan juga, akan kita upload. Nanti kawan-kawan juga bisa mendownload video penjelasan tentang metode Jacobi untuk mencari nilai X1, X2, dan X3 tadi. Ada yang ditanyakan dulu? Diskusi untuk metode Jacobi? Atau bisa saya lanjutkan ke persiapan ujian kompetensi yang kedua atau UCP yang kedua? Dilanjut, Pak. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan untuk persiapan ujian kompetensi yang kedua. Ini begini, kemarin sudah ada video tentang metode eliminasi Gauss, ya, metode menggunakan Gauss dan juga Gauss-Jordan. Nah, itu nanti akan kita pilih salah satu saja. Nah, salah satu dari metode yang ada kemarin. Saya coba lihat dulu. Untuk pelaksanaan UCP kapan? Minggu depan. Minggu depan kita laksanakan. Nah, nanti kawan-kawan coba berkoordinasi dengan kelas yang lain agar bisa kita laksanakan secara serentak. Waktunya kira-kira hari apa, jam berapa. Ya, tidak harus di jam kuliah. Mungkin di luar jam kuliah, kalau mau malam juga boleh. Gitu. Jadi nanti kita laksanakan. Atau mau di hari Jumat yang akan datang, sehingga masih ada waktu sekitar 1 minggu untuk belajar. Oke, Pak. Nanti kami koordinasikan dengan teman-teman lain. Ya, mau nanti dikoordinasikan. Nah, saya ingin masuk ke metode yang kemarin dulu. Kemarin itu kita sudah ada metode tentang Gauss-Jordan ya. Ini mungkin saya buka PPT-nya dulu. Nah, metodenya kan seperti ini. Nah, dirubah menjadi matriks yang diagonal. Nah, kita review dulu. Dari bentuk matriks seperti ini, kita punya nilai nanti di sebelah kiri. Ini ada matriks 1-1 sampai kepada NN ya gitu. Di baris pertama, baris kedua, sampai kepada baris N, begitu juga kolomnya. Nanti akan ada nilai X1 sampai kepada nilai XN. Dan di situ sudah diketahui bahwa nilai B1, B2, B3 itu nanti ada nilainya. Atau di konsep matriks seperti ini. Nah, kalau ada matriks A, kemudian kalikan vektor X, dan akan menjadi vektor B. Nah, ini kalau kita mau mencari nilai X, maka A ini bisa kita geser ke kanan. X sama dengan A, tetapi A ini harus diinverskan dulu. Baru dikalikan dengan B. Baru nilai X itu bisa menjadi benar. Caranya seperti itu. Ini kaidah di dalam matematika. Jadi di matriks seperti itu. Sehingga metode untuk mencari nilai inverse dari sebuah matriks itu ada metode Gauss, Gauss-Jordan yang kita pelajari ini. Nah, ini yang akan menjadi bahan untuk ujian kompetensi. Kita tetapkan saja karena waktunya juga terbatas. Kalau berbagai metode saya yakin tidak bisa. Jadi kita tetapkan saja metode Gauss-Jordan ini yang harus dipelajari oleh kawan-kawan untuk menyelesaikan persamaan linier, mencari nilai X1, X2, X3. Jadi misalkan contohnya seperti ini, yang ada seperti kemarin. Nah, ini nanti silahkan dipelajari. Caranya
Ya, seperti itu. Dan nanti saya ingin mengajari Anda untuk berlatih secara cepat, karena yang penting itu kita akan tahu prosesnya, tahu metodenya, sehingga perhitungan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kalkulator, bisa kita lakukan dengan menggunakan Excel, dan juga mungkin dengan software yang lain atau software matematika yang lain. Nah, penekanan yang diinginkan di sini adalah kawan-kawan mengerti tentang langkah-langkah dan prosesnya. Kalau dengan software itu nanti bisa saja dimasukkan angkanya, langsung mencari nilai inverse-nya, kemudian ketemu. Nah, tinggal dikalikan maka ketemu kan gitu. Tetapi yang diinginkan dalam proses ini adalah sesuai dengan standar akreditasi internasional yang sedang kita kerjakan itu, bahwa mahasiswa S1 Teknik Sipil itu harus minimal belajar 20% dari total SKS terhadap ilmu sains dasar. Nah, ini masuk kepada ilmu sains dasar. Jadi nanti yang dipelajari adalah itu. Nah, cara belajarnya, ini kawan-kawan bisa melakukan simulasi seperti ini, perhitungan. Misalkan ada matriks di sini 4 kali 4, dikalikan dengan A1, A2, A3, A4. Nah, jadi A1, A2, A3, A4 itu ya ini, atau X-nya kan gitu. X-nya atau X1, X2, X3, X4 sama dengan B. Nah, B-nya ya 5 ini. 3, 2, 1. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode Jacobi tadi, metode Gauss-Jordan tadi, dengan cara menjadikan nilai yang ada di diagonal, yaitu 2, min 2, 4, 1, itu berubah menjadi 1. Dan yang lainnya adalah 0. Sehingga nanti nilai yang ada di sini, itu bisa kita dapatkan. Ini tentunya juga nanti akan berubah. Atau kawan-kawan nanti juga bisa mengecek dengan pekerjaan yang ada. Misalkan saya contohkan, ini saya main-main dengan Excel. Nah, saya main-main dengan Excel yang ada di sini. Nah, ini ada matrik 5 kali 5. Kemudian saya bermain-main dengan Excel untuk menjadikan diagonalnya. Nah, ini saya warnai dulu biar ini kelihatan. Nah, kemudian ini mungkin kalau putih nggak begitu kelihatannya. Kita warnai yang agak selain kuning ya hijau lah gitu. Ya hijau, yang hijau ini kita rubah ke arah 1, kemudian semuanya yang diagonal kita rubah menjadi 1 sampai kepada di baris yang kelima. Jadi kawan-kawan bisa melihat ke sini sampai kepada baris yang kelima. Sehingga dari hasil perubahan itu, nah nilai X kita adalah ini yang sudah kita hasilkan ini. Kita taruh di sini. Ini sebenarnya kalau digeser, ini kan saya geser ke sini kan bisa. Nah, saya geser ke sini. Ini adalah nilai X1. Nah, kemudian ini saya tarik ke bawah sebagai X2 sampai kepada nilai X5. Nah, ini tinggal saya copy, saya tempatkan di sini, saya tempatkan di sini. Nah, ini juga bisa saya geser. Ke sini, kemudian ini saya tempatkan juga nilainya. Nah, seperti ini. Coba lihat di sini. Coba lihat. Nah, nanti saya menganjurkan kawan-kawan selama 1 minggu itu persiapan, coba bermain-main dengan Excel. Dari matriks kita yang saya blok ini, mungkin warnanya ini adalah biru dulu. Nah, biru dulu, kemudian di sini ada, ya kita blok biru dulu. Nah, perubahan yang muncul itu ada di sini. Ini saya beri warna kuning, biar mudah. Tujuan kita adalah menjadikan matriks diagonal, ya, yang ada di diagonal itu, yang awalnya nilainya 2, min 2, kemudian 6, kemudian ada 3 dan 6 ini nilainya adalah 1, 1, 1, 1. Diawali dengan perubahan pada baris pada kolom yang pertama, di mana baris pertama itu masuk kepada diagonal, maka dia nilainya harus menjadi 1. Nah, caranya juga sama. Caranya ya
Baris pertama itu kita bagi dengan dirinya sendiri ya, agar mudah. Nah, maka dapat 1 pasti kan itu pasti. Ya, trik yang harus dilakukan seperti itu. Nah, nanti teman-teman mencoba. Kemudian itu diikuti dengan seluruh dari baris 1 yang ada. Jadi satu baris ini 7 itu juga dibagi dengan 2 ketemu 3,5, maka 4 ini juga dibagi 2 ketemu 2, min 5 bagi 2 ketemu min 2,5. Nah, 7 dibagi 2 ketemu 3,5, min 35. Nah, itu kita bagi 2 ya ketemu min 17,5. Ini caranya seperti itu. Sehingga dari situ kita sudah mendapatkan lampu hijau yang pertama, bahwa pada baris pertama di kolom pertama itu yang menjadi diagonal itu sudah nilainya 1. Nah, kemudian setelah itu yang lainnya itu masih utuh. Jadi yang lainnya masih utuh. Jadi kalau ini kan prosesnya saya singkat, yang lainnya masih utuh. Kemudian selanjutnya kita ingin merubah yang ini kan awalnya masih utuh, masih 8, 7, 5, 3. Nah, kemudian ini kita ingin jadikan menjadi 0. Prosesnya juga ada. Nah, tinggal kita kurangi saja. Kurangi. Jadi 8 dikurangi dengan, nah ini. 8 dikalikan 1. Pastikan hasilnya 0. Diikuti dengan seluruh baris itu harus dilakukan demikian. Jadi sesuai. Jadi kalau dengan Excel, kawan-kawan, kalau dengan manual, kalkulator kan ya harus satu persatu. Nah, prosesnya seperti itu. Tapi dengan Excel itu lebih memberi kemudahan. Dan nanti silahkan berlatih seperti itu. Nah, pada ujian nanti kawan-kawan harus menuliskan seluruh rangkaian yang ada. Jadi bukan disingkat seperti ini. Jadi prosesnya yang ada, seluruhnya itu prosesnya seperti apa. Sehingga learning outcome yang ada itu saya bisa menilai apakah ini hanya sekedar menggunakan Excel saja atau memang ngerti prosesnya seperti apa. Kan gitu. Nanti akan kelihatan dari situ. Jadi langkah pertama jadikan 2 ini menjadi 1, maka yang lain itu masih tetap. Kemudian langkah yang kedua, maka ini nanti langkahnya akan ada banyak. Nah, ini saya singkat karena sudah terbiasa. Nah, nanti dalam ujian itu langkah per langkah itu harus dimunculkan. Dan saya izinkan Anda menggunakan Excel. Jadi saya izinkan Anda mengerjakan menggunakan Excel, tetapi langkah dari setiap perubahan itu harus muncul. Dan itu nanti menilainya dari situ. Masuk kepada langkah selanjutnya, ketika proses itu sudah kita jalankan di kolom pertama, maka di kolom kedua itu juga kita dapatkan. Jadi kita ingin merubah dari perubahan hasil pada kolom yang pertama tadi, nilai dari 30 ini untuk menjadi nilai 1. Maka ya tinggal dibagi saja dengan min 30. Ini dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, seluruhnya dibagi dengan minus 30. Prosesnya seperti itu. Ini sampai ke kanan itu dibagi dengan minus 30. Nah, selanjutnya setelah pada titik yang kedua ini saya hijaukan. Nah, karena sudah dapat lampu hijau ya, dapat lampu hijau, ini juga sudah hijau. Nah, sudah mendapatkan nilai 1, tinggal yang lain pada kolom ini dirubah agar nilainya menjadi 0. Caranya adalah, nah misalkan kita ingin merubah 3,5 agar menjadi 0 ya, 3,5 ini dikurangi dengan 1 dikalikan 3,5. Pasti nilainya 0. Tinggal kita tarik ke kanan di Excel ini, hasilnya menyesuaikan, kan gitu. Nah, nanti yang di bawahnya ini ada minus 20,5 juga sama. Nah, kemudian ada minus 24,5, ini juga sama. Sampai kepada minus 5,5 hasilnya sama. Nah, singkat cerita, kawan-kawan nanti akan mendapatkan dari setiap proses ini sudah 1, 2, ini pada kolom yang ketiga ini. Nah, di sini juga sama. Ini sudah mendapatkan nilai di kolom yang ketiga, prosesnya adalah diagonalnya sudah menjadi 1. Nah, kemudian tinggal yang lainnya. Ini prosesnya sama. Sampai kepada kolom yang kelima. Ini prosesnya seperti itu. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Jadi setiap perubahan itu sampai kepada nilai hasil ini juga dilakukan perubahan. Kalau barisnya tadi misalkan di
kurangi dengan 1 kalikan 3,5, ya ini harus dikalikan dengan dikurangi 1 dikalikan 3,5. Jadi seluruhnya proses terjadi perubahan. Sehingga dari sini kawan-kawan nanti bisa melakukan pengecekan atau tinggal melakukan perkalian. Kalau ini saya kalikan dengan matrik yang ada di sini, maka hasilnya adalah ini. Karena X1 ketemunya angka 1, yang lain 0, maka X1 sama dengan 1,6417. X2 juga kayak gitu, ketemu di sini angka 1, yang lainnya 0, maka X2 sama dengan minus 0,6417. Begitu juga sampai kepada X5. Nah, dari uraian ini, dari kawan-kawan, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Nah, untuk ngecek hasilnya itu sudah benar atau tidak, nanti gunakan fungsi inverse. Ini ada inverse ya. Nah, inverse dari nilai kita yang awal tadi. Secara konsep saya sampaikan bahwa, nah ini A dikalikan dengan X sama dengan B, maka untuk mencari nilai X sama dengan A ini diinverskan baru dikalikan dengan B, maka ketemu nilai X. Nah, di sini juga sama. Untuk ngecek apakah hasilnya itu sudah benar, hitungan Excel kita itu jangan-jangan ada yang salah, karena Excel itu kan juga ngikut kita. Mau dikalikan ya ikut dikalikan, mau dibagi ya ikut dibagi, dikurangi ya dikurangi, tergantung kita paham atau enggak. Itu bisa kita lakukan, nah ini. Bisa kita lakukan cek di sini. Ini misalkan kita inverskan, ini hasil dari inverse. Nah, ini rumusnya kelihatan di sini kawan-kawan. Inverse dari matriks yang awal tadi, baru tadi dikalikan dengan nilai yang ada di si awal ini, maka dapat nilai X sama dengan ini. Dan nilainya sudah sama. Nah, kalau dengan Excel bisa sama seperti ini. Nah, ini cara-cara yang bisa digunakan, dan ini tidak instan ya. Artinya tidak seperti kawan-kawan itu membeli es teh lah kayak gitu. Bayar langsung es tehnya jadi tidak instan demikian. Jadi ada perlu latihan, meluangkan waktu ketika ada waktu senggang. Nah, itu bisa mencoba dulu dengan 3x3, baru ke 4x4, nah, baru ke 5x5. Jadi prosesnya seperti itu. Tidak langsung bisa, wah gampang pakai Excel, nanti pada waktu ujian kita tinggal pakai Excel. Ya Excelnya bisa dipakai, tetapi kita yang mengoperasionalkan itu paham atau enggak, itu perlu proses latihan, dan latihan itu harus diverifikasi seperti itu tadi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang proses cara belajarnya, silakan. Pak izin bertanya Pak. Silakan, dari siapa ya ini? Rusdi Pak. Mas Rusdi Sahlan Arifan ya? Ya. Ya, silakan Mas. Itu tadi jawabannya terakhir itu harus kurang dari epsilon atau cuma yang tadi Pak, yang setelah di inverse tadi Pak? Yang mana? Yang ya, ini? Jawaban akhir. Ya, ini ya. Yang ini jawaban tadi tidak terkait dengan nilai epsilon. Jadi karena di metode apa? Metode Gauss-Jordan itu berbeda dengan metode Jacobi. Kalau metode Jacobi itu kan bisa digunakan untuk persamaan sekalipun yang nonlinear. Kalau ini metode yang kita terapkan, yang mau kita jadikan ujian tadi, itu dia di sini. Jadi materinya itu hanya kalau kita susun menjadi matrik, tadi kan tidak disusun menjadi matrik. Nah, untuk menghindari suatu kesalahan, maka kita tetapkan epsilon yang nilainya sekecil mungkin, kan? Errornya sekecil mungkin, kan gitu. Karena di sini tidak ada proses iterasi, tapi prosesnya itu memang proses dilakukan analisis untuk melakukan inverse, tidak ada nilai epsilonnya. Jadi yang penting ada matrik A. Di sini nilainya X juga ada, X1, X2, X3, nanti B1, B2, B3 itu dalam bentuk angka. Yang bentuk huruf hanya X1, X2, X3. Nah, kita notasikan menjadi bentuk seperti ini, A, X, dan B. Nah, cara ngeceknya tinggal begini Mas tadi. Kalau sudah perhitungannya dilakukan dengan metode Gauss-Jordan, kemudian kita ingin cek apakah Excel kita benar, ya sesuai dengan peraturan di matrik itu, kalau ada matrik A kalikan X sama dengan B seperti ini, maka nilai X ini, ada vektor X ini, sama dengan A ini diinverskan dulu, baru dikalikan B. Paham yang saya maksud?
Paham, Pak. Oke, sehingga tadi saya lakukan sebuah verifikasi untuk mendapatkan nilai inverse kan gitu. Dan kalau pakai Excel itu kan mudah. Misalkan ini saya hapus, ini clear konten dulu lah gitu. Nah, ini ingin melakukan inverse, misalkan ini saya blok dulu sampai sini ya. Ini sama dengan M inverse, kan gini tinggal cepat ini. Nah, yang penting teman-teman, nah ini tinggal di array. Nah, dilakukan array di sini. Nah, set. Nah, kemudian kita sesuaikan rumusnya kurung tutup. Nah, sudah kurung tutup, shift, control, enter. Maka di sini sudah keluar angka-angkanya. Nah, ini inverse-nya. Nah, inverse ini kalau kita kalikan dengan nilai yang ada ini, atau ini saya copy dulu ke sini. Saya copy ke sini, paste di sini ya. Nah, ini kalau saya kalikan dengan ini, maka dia menjadi nilai X yang ada di sini. Itu verifikasinya di situ. Nah, cek saja apakah nilai rumus kita tadi sudah benar, karena yang dituntut tadi prosesnya dari satu step perubahan ke step yang kedua, step yang ketiga, sehingga itu yang dituntut dalam ujian kompetensi. Akan dilihat ini paham atau tidak bisa di situ. Nah, sehingga tinggal kita lihat. Kalau ini kita kosongkan dulu. Nah, ini cancel dulu. Nah, masuk pada rumus. Nah, ini kalau kita mau kosongkan dulu, nah, misalkan ini clear konten dulu ya. Nah, ini inverse. Nah, ini matrik inverse-nya. Inverse, ini nilai B-nya. Nah, ini A diinversekan ya. Inverse dikalikan dengan B, maka hasilnya harus sama dengan nilai dari X. Nah, ini kita taruh di sini, agak kita bawahkan biar ada kodenya. Nah, nilainya adalah X1 tadi, X2 tadi. Nah, ini nilai X-nya. Tinggal dikalikan saja. Ini kita blok, kita kalikan sama dengan perkalian dari matrik. Nah, ini yang pertama dulu, yang ini. Akan kita kalikan, ikuti perintah yang ada di sini, kemudian titik koma, nah, baru masuk kepada yang kedua. Setelah itu kurung tutup. Nah, setelah kurung tutup, shift control, enter, dapat. Maka angkanya sudah sama, berarti perhitungannya sudah benar. Ini prosesnya seperti itu. Nah, biasanya kalau kita offline ya kita bisa latihan bareng-bareng di dalam kelas dan kita verifikasi. Tapi karena online, ini saya berikan caranya. Harapannya nanti kawan-kawan itu melakukan proses untuk mendapatkan nilai X1, X2, X3 sampai kepada X5. Nah, silahkan nanti dipersiapkan latihannya. Nah, kita minggu depan ujian kompetensi. Nanti dari ketua kelas mewakili mengkoordinasikan dengan kelas yang lain. Kira-kira kalau mau dijadikan waktu yang seragam, dapatnya hari apa, jamnya juga berapa. Atau di Jumat yang akan datang, mungkin bisa memilih waktu yang tidak bertabrakan dengan perkuliahan yang lain, atau di malam hari juga boleh. Ya, mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu lagi, Pak, mungkin, Pak. Ya, silahkan, Mas Rusdi. Tadi yang tadi kan yang diagonal kan diganti 1, terus lainnya kan 0 toh, Pak. Ya. Itu yang di sisi kanannya itu dibaginya itu sesuai yang misal yang diagonal kan dibagi 2, terus yang lain juga dibagi 2 atau bagaimana, Pak? Ya, yang ini tadi berarti ya? Iya. Ya, ini saya turunkan dulu. Misalkan ya. Misalkan untuk menjadikan ini 1, berarti kan 2 ini dibagi dirinya sendiri kan gitu ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Maka sampai kepada ini, hasil ini adalah dirinya sendiri, maksudnya dibagi 2 ini. Ini juga sama rumusnya. Nah, dibagi dengan B4. Jangan langsung dibagi dengan 7, 4, 5, 7 itu jangan. Baginya ya sesuai dengan yang pertama tadi. Paham sampai sini? Maka min 35 dibagi dengan 2 kan gitu. Ketemunya min 17,5 untuk mendapatkan 1.
Yang lain kan masih tetap prosesnya. Nanti bisa mempelajari yang manual dan pelan dulu di metode Gauss-Jordan. Nah, misalkan ini. Nah, yang ada di sini. Yang ada di sini. Ini prosesnya. Hasilnya di sini kan juga masih tetap nih. Sampai kepada 10. Baris 2 dan baris 3 itu masih tetap. Yang berubah hanya baris yang pertama saja. Nah, kemudian dilanjutkan di langkah berikutnya. Langkah berikutnya, ya ini praktek dulu dengan yang ini. Sehingga 3x3 itu memudahkan secara filosofi, kita ngerti caranya. Kalau yang 3x3 ini sudah ngerti bagaimana caranya, nanti pakai Excel itu mau 6x6, 7x7, 10x10, pasti bisa. Karena sudah ngerti perubahannya di situ. Dan yang kita tuntut nanti juga proses satu persatu seperti ini. Walaupun silakan nanti pengerjaannya dengan Excel diberikan keterangan yang jelas. Nah, mungkin nanti pekerjaannya bisa dalam Microsoft Word. Nah, gitu. Jadi atau dalam apalah, atau di Excel di screenshot ke Word ditata kan gitu juga bisa. Sehingga kita mudah untuk menilainya. Bisa dipahami dari penjelasan ini atau perlu ditanyakan lebih lanjut, Mas Rusdi Sahlan? Ya, bisa, Pak. Oke. Ada yang lain dulu dari kawan-kawan? Tidak ada? Siap untuk belajar ya? Sudah kita berikan kisi-kisi. Mau Ya. nanya, Pak. Ya. Ini belum ada tempat absennya ya, Pak? Ya, belum. Nanti kita berikan. Nah, belum. Oke, Pak. Ya. Siap untuk belajar ya di metode numerik agar nanti walaupun 2 SKS tapi bisa maksimal kan gitu. Caranya seperti itu. Ya, Pak. Oke, kalau begitu mungkin tidak ada yang ditanyakan, ya bismillahirrahmanirrahim, selamat belajar. Semoga di dalam pandemik ini tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kompetensi dari proses pembelajaran yang ada. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan, semoga kita terhindar dari COVID-19 karena di tempat saya ini setelah liburan itu kasusnya melonjak, banyak yang pulang kampung. Banyak yang pulang kampung terus kemudian beberapa positif, jadi malah kembali kepada keadaan yang dulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini di metode numerik, persiapan untuk ujian kompetensi atau ujian capaian pembelajaran, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.